Saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan lagi bersama-sama. Kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Pada ayatnya yang ke-18 hingga 23. Kitab Roma pasal 8 ayat 18 hingga 23. Bunyi firman Tuhan demikian. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca dari kitab Roma pasal yang ke-8. Saudara yang terkasih, dari kitab ini, dari pasal bagian bacaan kita ini, saya memberikan tema pemahaman dan pengalaman terhadap iman Kristen. Ya, jadi tentunya kita ingin belajar sedikit ya tentang pengajaran-pengajaran Alkitab yang tentunya tentang zaman ya, atau tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Firman Tuhan dikatakan di dalam bagian yang ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, ya, kita mau memperhatikan Alkitab telah membukakan satu konsep atau satu pengertian tentang penderitaan di dunia. Nah, penderitaan dikatakan penderitaan zaman sekarang. Di sini Rasul Paulus mau membukakan bahwa di dalam dunia ini, sepanjang dunia ini ada, penderitaan itu tidak pernah hilang. Ya, jadi dikatakan penderitaan zaman sekarang. Jadi dikatakan memakai kata zaman di sini adalah nun kairo. Artinya sepanjang dunia ada ini, itu dikategorikan sebagai zaman sekarang. Sedangkan pada nanti ketika dunia baru atau keselamatan itu tiba, baru itu disebut zaman akan datang. Nah, jadi zaman sekarang ini artinya sepanjang bumi ini ada. Jadi tentunya setiap manusia mempunyai generasi. Setiap mungkin 100 tahun ada pergantian generasi. Ya, ada generasi yang muncul baru. Ya, karena umur manusia kalau kita lihat rata-rata kita ambil 80 tahun. Maka kalau zaman itu pergantian, berganti, tentunya walaupun itu zaman berganti, itu tidak pernah merubah sifat zaman ini. Yang disebut sifat zaman ini adalah selalu diwarnai dengan adanya penderitaan. Nah, jadi kita harus tahu, sadar, dengan mempelajari Alkitab, kita akan mengerti kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Kenapa harus terjadi ada bencana? Kenapa harus terjadi ada krisis? Kenapa harus terjadi adanya peperangan? Kenapa harus terjadi adanya penyakit? Ya, nah, jadi semua kejadian-kejadian itu kalau kita seruti berdasarkan pengajaran Alkitab, firman Tuhan, maka kalau firman Tuhan berkata sepanjang zaman, mulai zaman sekarang ini istilahnya, penderitaan itu ada. Nah, jadi
Dengan kata lain, kalau kita membaca firman Tuhan, maka kita itu tidak akan kaget dan tidak akan gelisah atau bingung dengan apa yang disebut penderitaan. Ya, tentunya nanti kita akan melihat penderitaan yang seperti apa yang akan mewarnai kehidupan di dunia ini. Nah, jadi kita akan melihat dulu konsepnya bahwa sepanjang dunia ini ada, apa yang disebut penderitaan itu selalu ada. Ya, tidak ada bisa satu zaman manusia generasi berkata kami tidak pernah menderita. Kalau nanti zaman modern nanti berkata kami juga tidak pernah menderita. Manusia memang berusaha supaya tidak akan terjadi penderitaan di bumi ini. Dia bekerja keras, menambah ilmu pengetahuan, dia mencari teori-teori agar apa yang disebut penderitaan yang merupakan katakanlah tantangan atau momok bagi manusia itu bisa hilang. Ya, saudara-saudara, ini kita harus memang mengerti dulu apa kata Alkitab, supaya semua kerinduan-kerinduan manusia itu tidak menjadi sebuah hanya obat-obat tidur atau bius, seolah-olah nanti ada suatu masa penderitaan itu nihil atau nol di dunia ini. Ya, jadi ini dulu kita harus mau mengerti bahwa penderitaan itu telah menjadi bagian kehidupan manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, setelah Adam jatuh dalam dosa, disitulah titik awal mulai penderitaan itu ada di tengah-tengah hidup manusia, bahkan dunia ini. Nanti kita akan melihat lagi bagaimana bukan saja manusia yang menderita, tetapi seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan, mengalami hal yang sama. Ya, jadi inilah yang kita mau memperhatikan, bahwa penderitaan ini yang harus menjadi pengetahuan. Jadi tema kita adalah pemahaman dan pengalaman terhadap iman Kristen. Bahwa iman Kristen memberikan pengetahuan bahwa penderitaan manusia di dunia ini karena dosa yang telah dilakukan oleh manusia itu menjadi bagian kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Jadi ini pengetahuan yang disampaikan, diajarkan oleh iman Kristen. Sehingga ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, kita tidak salah mengerti bahwa kalau percaya kepada Kristus lalu secara otomatis kita yang masih ada di dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Ya, jadi itu tidak benar. Karena sekali lagi bahwa hal ini telah menjadi sebuah garis, atau katakanlah kalau kita pakai bahasa filsafat umum atau orang-orang berpikir umum, nasib. Ya, nasib dunia ini atau nasib kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia ini tidak bisa dilepas dari penderitaan. Nah, itulah yang menjadi pengetahuan, ya, pengetahuan bagi kita manusia, kita yang memiliki iman pun kepada Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa penderitaan itu ada di dunia ini. Ya, nanti kita akan lebih lanjut melihat bagaimana bentuk-bentuk penderitaan itu. Sekarang kita mau melihat bahwa pemahaman kita tentang penderitaan itu tentu dibagi atas dua jenis, ya. Pemahaman penderitaan yang pertama adalah bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kristus, ya. Jenis penderitaan Kristus. Jadi ini kita telah ada di dalam fase di mana Kristus ada di bumi, itu Alkitab menampilkan penderitaan Kristus. Nah, penderitaan Kristus ini di dalam kita mau memperhatikan bagaimana Kristus datang ke dunia ini, dia pun mengalami penderitaan. Ya, dan penderitaan yang dialami secara fisik atau manusiawinya Kristus itu diperlihatkan dalam bentuk
kesengsaraannya di dalam memikul dosa. Ya, di sini kita melihat klimaks daripada penderitaan Yesus Kristus itu terlihat ketika dia disalib. Ya, jadi di sini penderitaan ini tentunya sakit adanya. Tubuh ini sakit karena mengalami atau dihukum melalui deraan-deraan, pukulan-pukulan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini kita memahami dulu penderitaan ini. Jadi penderitaan Yesus ini yang harus difahami sebagai penderitaan untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Atau dengan kata lain, bahasa yang kita pakai bahwa penderitaan yang Yesus alami ini bagaikan suatu kutuk yang dia ambil alih dari seluruh kehidupan umat manusia di muka bumi. Nah, jadi kalau kita membahas tentang penderitaan, maka dari titik ini kita harus sudah bisa memahami, menerima bahwa penderitaan itu ada. Jadi tidak ada suatu penolakan di dalam pikiran kita bahwa seolah-olah kalau kita di dalam dunia ini tidak boleh ada penderitaan. Ya, ini harus kita menerima dulu secara pengetahuan, pemahaman kita tentang kondisi penderitaan itu memang benar-benar ada di muka bumi, ada di tengah kehidupan seluruh makhluk hidup, baik manusia maupun hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nanti kita tidak bisa menguraikan tentang penderitaan-penderitaan yang lain seperti hewan maupun tumbuh-tumbuhan, tapi kita mau fokus pada penderitaan manusia. Nah, jadi di sini katakan bahwa penderitaan yang ada di dalam Kristus Yesus ini itu di dalam bahasa Yunani memang disebut patemata, ya. Dikatakan patema itu memang penderitaan, ya, penderitaan Kristus. Jadi di situ bahwa terlihat tubuh ini memang sakit, ya, karena melalui sebuah pukulan-pukulan, cercaan-cercaan yang dalam bentuk hukuman, ya, itu diakibatkan karena hukuman yang telah dibuat oleh manusia sehingga menghasilkan suatu penderitaan, ya, pukulan hukuman yang dialami oleh Kristus. Nah, ini kita melihat bahwa hukuman yang dialami oleh Kristus bukan karena kesalahannya, bukan karena keberdosaannya, tetapi sebagai pemenuhan terhadap janji Allah, bahwa Allah akan melepaskan manusia dari kutuk melalui penderitaan Yesus Kristus. Patemata, atau patema dalam kata tunggalnya penderitaan. Kalau patemata itu penderitaan berarti penderitaan itu sudah berganda, ya, sudah berlipat-lipat. Nah, jadi di sini pemahaman kita tentang penderitaan ini bukan hal hal yang terlarang atau hal yang tidak boleh kita anggap itu tabu. Kalau kita membahas tentang penderitaan, lalu kita membawa itu dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu berkata, jangan bahas penderitaan, karena itu tabu. Kita kan semua sedang berusaha mau mencari sesuatu kesenangan. Nah, jadi saudara, penderitaan bukanlah sesuatu yang tabu di dalam Alkitab. Bukan sesuatu yang rahasia, tetapi itu terbuka nyata. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus mengerti bagaimana Kristus hidup di dunia ini. Klimaksnya adalah penderitaan. Puncak daripada kehidupan Yesus di dunia ini adalah penderitaan. Dan penderitaan itu mempunyai makna untuk melepaskan kehidupan manusia dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ini maknanya. Nah, jadi kita lihat satu sisi, ini adalah penderitaan yang bersifat positif. Penderitaan yang bersifat positif adalah ini, di mana Kristus mati menanggung dosa-dosa manusia. Itu bersifat positif. Itu berkenan kepada Allah. Itu dikehendaki oleh Allah.
Dan ini di mata Allah, penderitaan itu bagaikan sebuah korban yang berbau harum. Seperti kalau dalam ibadah korban orang Israel, mereka menyembelih hewan kurban itu harus disembelih. Itu sesuatu yang menderita atau merasa sakit, ya. Dan hasil daripada kurban itu ialah harus dibakar. Dupanya atau uap dari bakaran itu adalah bau harum di hadapan Allah. Ini penderitaan yang benar, penderitaan yang Allah kehendaki, yang membuat kehidupan manusia mengalami pengampunan dosa. Ini saudaraku, kita paham bagaimana firman Tuhan, ajaran Alkitab tentang penderitaan ini sesuatu yang benar di hadapan Allah. Jadi kebenaran itu salah satunya juga mengungkapkan tentang penderitaan yang menghapus dosa manusia. Jadi penghapusan dosa kita ini tidak dengan harga yang mahal, karena melalui suatu penderitaan. Dosa kita yang kita lakukan itu dihapuskan, itu diampuni lewat sebuah penderitaan Kristus. Ini yang kita harus pahami tentang penderitaan di dalam ajaran Kristen. Lalu kita mau melihat ada penderitaan yang kedua. Penderitaan kedua ini yang negatif, yang tidak dikehendaki oleh Allah, ialah dosa manusia. Kita harus lihat bahwa dosa yang dilakukan oleh manusia juga mengakibatkan penderitaan. Penderitaan apa yang dialami oleh manusia? Yaitu penderitaan dalam hidup tubuhnya ini. Nah, ini yang membuat berbeda. Penderitaan karena dosa dan penderitaan karena kebenaran itu berbeda. Yang menderita karena dosa ini Allah menolaknya. Kita melihat bahwa ketika Adam berbuat dosa, apa yang dialami? Hukuman. Hukuman apa? Hukuman ialah dia harus bekerja keras di luar Taman Eden sampai dia mati. Dan dia benar-benar sengsara, atau katakanlah dia ini memikul beban begitu berat untuk mendapatkan kehidupan makanan dan minuman. Mengolah. Nah, ini penderitaan seperti ini berbeda. Jadi sengsaranya manusia karena dosa ini kelihatan di sini. Mereka mati. Ya. Jadi dengan bekerja mereka menemukan kematian. Nah, inilah puncak daripada dosa manusia juga. Kematian yang digambarkan sebagai hukuman Allah. Nah, hukuman ini tentunya dalam bentuk neraka. Nah, jadi kita mau melihat bahwa perbedaan penderitaan di sini sungguh jauh berbeda sekali antara bagaikan langit dan bumi juga. Nah, jadi kalau kita mau melihat penderitaan yang ada di dunia ini, kita harus bisa menempatkan penderitaan itu sesuai dengan apa yang kita sudah lihat. Kalau sesuatu penderitaan itu karena kita melakukan pekerjaan Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, kita takut akan Tuhan, maka itu sebagai korban persembahan. Itu sebagai sesuatu yang berharga, dan Allah sangat senang melihat korban itu, penderitaan itu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana penderitaan iman Kristen, orang yang percaya kepada Kristus itu seperti apa, dan nanti akan membawa kehidupan orang tersebut seperti apa. Nanti kita akan melihat seperti itu. Lalu kita mau melihat di dunia ini, tentunya semua manusia ada di dalam dunia ini. Inilah yang membuat adanya satu perbedaan penderitaan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus di dunia ini tentunya ada di dalam bidang atau ada di dalam golongan di mana mereka telah dipisahkan oleh Allah, sekalipun mereka tetap ada di dunia ini. Nah, kemudian orang-orang yang belum percaya kepada Kristus Yesus, mereka pun
ada di dalam dunia ini. Tentunya semua orang yang ada di dalam dunia ini tidak pernah satupun yang belum pernah melakukan dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya dosa itu sebagai gambaran bahwa dunia ini adalah identik dengan penderitaan. Karena dosa itu. Nah, namun ketika Kristus telah datang ke dalam dunia, maka orang-orang yang percaya ini kepada Kristus Yesus telah mengalami kemerdekaan, pembebasan dari penderitaan yang karena dosa tadi. Yang dikatakan di dalam bagian Galatia pasal 5 ayat 24, di situ terlihat bahwa ada penderitaan-penderitaan karena dosa. Nah, nanti kita mau melihat bahwa di sini penderitaan yang sedang terjadi di dunia ini begitu beragam. Nanti kita mau melihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 5, kita mau melihat 2 Korintus 1 ayat 5 itu menyangkut penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka mengalami penderitaan seperti Kristus alami. 2 Korintus 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, jadi kita mau melihat bahwa penderitaan atau kesengsaraan Kristus di dunia ini dialami juga oleh orang-orang percaya. Ya, jadi seperti apa penderitaan itu? Tentunya kalau kita memperhatikan Rasul Paulus, dia mengalami kesengsaraan, dianiaya oleh karena dia hidup takut akan Tuhan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tetapi justru dengan demikian dia dibenci dan dianiaya oleh orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi ini salah satu kesengsaraan penderitaan Kristus yang ada di tengah-tengah orang percaya. Jadi kita harus sadari bahwa kalau kita mengalami hal demikian, itu adalah korban yang bau harum. Itu dikehendaki Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah dalam Kristus Yesus, namun kita didera atau dicerca atau dihukum, itu bukan penderitaan karena dosa. Tapi itu penderitaan Kristus. Itu mulia, itu berharga, itu bagaikan upah yang kita akan terima dari Allah pada masa dunia akan datang. Nah, jadi itu penderitaan itu ada di dunia sekarang ini. Bagaimana kalau kita melihat sisi-sisi yang lain? Penderitaan bagaimana zaman ini telah mengalami atau dunia ini telah mengalami kehilangan kualitas kehidupan. Artinya sumber-sumber yang membawa kebaikan sudah semakin menipis. Sehingga banyak orang pun merasa berbuat baik dan benar itu seolah-olah langka. Seolah-olah itu bukan zamannya. Berbuat benar, berbuat jujur, berbuat suci itu tidak dibutuhkan oleh dunia ini. Ini yang kita mau melihat dampak-dampak daripada dosa, penderitaan yang telah mendunia. Dan inilah yang mengakibatkan penderitaan itu semakin global, semakin meluas, menguasai seluruh makhluk hidup. Makanya dikatakan pada ayatnya yang ke-19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yaitu Allah yang telah menaklukkannya. Ya, nanti kita lihat di sini bahwa disinilah kondisi penderitaan seluruh makhluk. Apa yang terjadi dengan seluruh makhluk?
Semua makhluk termasuk dikatakan di sini ada dua golongan, manusia yang belum percaya Kristus dan manusia yang sudah percaya Kristus, sama-sama merasa seperti sakit bersalin. Makanya dikatakan pada ayat yang ke-23 dikatakan begini, ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia surung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini adalah ada permasalahan yang kedua. Selain permasalahan penderitaan Kristus yang kita alami, tapi sebenarnya ada satu permasalahan penderitaan global yang memang itu telah memenuhi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Ialah bagaimana manusia ini terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. Karena tubuh ini memang sulit untuk dibawa kepada sesuatu yang disebut kemakmuran. Tubuh ini sulit untuk dibawa, untuk diciptakan, untuk dia bisa terlepas dari kesengsaraan. Contoh, kalau suatu daerah katakanlah di Asia ada krisis, di Eropa pun akan mengalami gangguan. Di belahan dunia yang lain juga mengalami. Nah, ini disebut bahwa penderitaan global. Jadi bagaimana? Ini disebut sama-sama merasa sakit bersalin. Yang mereka yang tetap berbuat dosa dan mereka yang telah mengalami pembaruan hidup dan telah meninggalkan dosa pun mengalami pengaruh dampak-dampak akibat krisis. Ya, misalkan krisis ekonomi, krisis kesehatan yang dialami semua orang di belahan bumi sama dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggalkan dosa. Gangguan takut terhadap virus. Contoh ini salah satu fakta yang kita harus tahu, bahwa sekarang terjadi globalisasi atau pandemi akan virus corona. Ini salah satu bagian pernyataan yang Alkitab menyatakan bahwa seluruh makhluk merasakan sama-sama mengeluh dan sakit bersalin. Tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa lagi gampangan menikmati makanan minuman karena di mana-mana sudah ada virus corona. Ya, jadi di sini pernyataan ini kita harus tahu bahwa ini salah satu bagian keluhan-keluhan yang ada dalam hati kita. Orang-orang percaya pun tidak luput daripada hal seperti itu. Maka kalau kita mau melihat penderitaan di dunia ini memang seperti itu. Ya, jadi zaman di dunia ini memang akan memperlihatkan tanda-tanda kesengsaraan global. Semua makhluk merasakan. Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita menantikan kelepasan dari semua ini untuk menerima hak kita sebagai anak-anak Allah. Menerima itu dari Allah, yaitu di dunia yang akan datang. Nah, jadi dunia sekarang ini adalah dunia yang diwarnai dengan penderitaan. Itulah sebabnya Rasul Paulus selalu membawa orang-orang percaya bahwa kita harus tetap tinggal dalam Kristus Yesus. Karena kita sedang menantikan hari kelepasan, hari kemerdekaan dari penderitaan di dunia ini. Nah, jadi ini saudara-saudaraku yang terkasih, Alkitab firman Tuhan sudah mengajarkan tentang apa itu penderitaan. Jadi kita sendiri kalau kita mengalami sesuatu keringanan atau pembelaan dari Tuhan, kita bersyukur. Artinya kita tidak memikul beban terlalu berat tentang penderitaan di dunia ini. Nah, jadi kita bersyukur. Di sini letak dasar pemahaman kita, dan ini merupakan pengalaman iman Kristen kita. Bukan saja menyangkut kita dilepaskan dari dosa, tapi pengalaman kita ialah mendapatkan pembelaan, keringanan dari Tuhan dari penderitaan yang ada di dunia ini. Ini pengalaman iman Kristen. Maka kita yang memiliki iman kepada Kristus, kita pun mengalami atau memiliki pengalaman hidup yang real, yang sungguh-sungguh nyata Tuhan menolong.
Maka iman Kristen adalah iman-iman yang realistis di tengah zaman. Yang nyata-nyata bahwa Tuhan membela orang-orang percaya. Ini saudaraku yang terkasih. Kita memasuki hidup kita hari-hari ini, hari ke depan. Kita harus mempunyai pemahaman seperti ini. Bahwa Alkitab, firman Tuhan telah mengajarkan bahwa penderitaan di dunia ini memang selalu ada. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang akan mendapat pembelaan dari Tuhan, memberikan perlindungan untuk supaya kita tidak sampai mengalami penderitaan global yang begitu menyengsarakan. Nah, itu adalah karena dosa di dunia. Nah, itulah sebabnya hanya dikatakan kita memiliki hanya keluhan hati. Kita mengeluh. Aduh, kenapa kita tidak bisa bersekutu bersama? Kita mengeluh lagi, kita tidak bisa mengalami satu mobilitas yang bebas, tidak dihambat-hambat. Kita bisa bebas ke sana, ke sini untuk mendengarkan firman, untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah, untuk memberi penghiburan mereka yang berduka. Ini semua ini mengalami hambatan, hanya terjadi keluhan. Nah, ini sudah ada dalam firman Tuhan. Kita mengeluh. Nah, jadi firman Tuhan selalu memberikan fakta-fakta yang real tentang dunia ini. Tidak ada sesuatu yang tidak terjadi. Semua telah diungkapkan dalam firman Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman, mendengarkan firman, kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang zaman dan situasi yang akan terjadi di dunia ini. Nah, terlebih lagi kalau kita melihat di dalam bagian-bagian yang berikut, dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dikatakan di situ lebih jelas bahwa kesengsaraan yang besar itu benar-benar ada. Kesengsaraan yang meliputi seluruh muka bumi itu benar-benar ada. Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Nah, ini salah satu dosa dunia yang merambat ke dalam gereja, yaitu penyembahan berhala yang memang telah membohongi sebagian jemaat Tuhan, sehingga penyembahan-penyembahan berhala dimasukkan dalam kehidupan mereka, dan sehingga telah terjadi hukuman Tuhan terhadap mereka, dan mereka banyak yang jatuh sakit, dan sakit mereka sampai kepada kesukaran yang besar. Sakitnya itu berkepanjangan. Nah, saudaraku, ini salah satu yang kita mau berbicara di sini, bahwa zaman ini adalah zaman yang sudah menjadi era puncak daripada sejarah Alkitab. Alkitab telah berbicara tentang puncak penderitaan manusia, ialah penyakit global, penyakit yang menyeluruh, meliputi seluruh umat manusia. Jadi tidak ada satu belahan bumi ini yang dimana manusia ada, dia terluput dari penyakit. Tidak ada. Semua manusia di belahan bumi manapun, di pedalaman, di kota, di desa, di pesisir pantai, semua mengalami. Jadi ini bagian daripada klimaks era sejarah manusia dan sudah digenapi oleh firman Tuhan. Nah, makanya kita mau melihat penderitaan ini sebagai puncak sejarah. Kita harus tahu, Yesus berkata, tanda-tanda akhir zaman adalah semua ditandai dengan penderitaan. Perang, kelaparan, penyakit sampar, dan semua tanda-tanda penderitaan. Makanya kalau ada orang bermimpi tentang kemakmuran, itu sesuatu yang keliru. Kemakmuran itu hanya bagaikan mimpi satu malam. Dia hanya makmur dalam beberapa tahun, kemudian diganti dengan kesengsaraan dan krisis. Maka dikatakan di dalam memahami kehidupan ini, kalau hanya berprinsip kemakmuran menjadi tujuan utama, maka banyak manusia akan menyesal
dan mereka tersesat dengan pikiran mereka yang salah. Jadi kalau kita mau memperhatikan, banyak orang beranggapan, katakanlah ada seorang filosof bernama Epicurus. Dia berkata bahwa pada zaman eranya dia hidup, dia berkata bahwa hidup manusia ini hanya yang menyenangkan saja. Harus manusia berusaha mencari hal-hal yang menyenangkan saja. Yang sukar-sukar, yang sengsara harus ditinggalkan, harus ditolak. Maka ini membuat manusia menjadi manusia yang bermimpi. Karena yang menyenangkan itu sesungguhnya tidak ada, diupayakan supaya ada. Padahal kesengsaraan justru lebih banyak daripada menyenangkan. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa dengan memahami tentang penderitaan itu akan membentuk iman kita, bahwa kita akan menerima realita bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Jadi kesengsaraan itu ada, tetapi terlebih daripada itu kita menerima pembelaan dari Tuhan untuk kita bisa menanggungnya, untuk kita tidak jatuh dan tidak merasa putus asa, bahkan kehilangan harapan. Nah, jadi di sini rahasia iman Kristen, pengalaman dan pengalaman tentang penderitaan bukan titik berakhir pada penderitaan itu, tetapi justru dia mengalir sampai kepada yang titik terendah, ialah Tuhan hadir memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya, sehingga kita tidak menjadi orang yang kalah, tetapi orang yang menang dalam hidup ini. Inilah pengetahuan dan pengalaman iman Kristen. Ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita bekerja di dunia ini, bekerja diiringi dengan berbagai kesukaran, penderitaan, kesulitan, itu kita harus tahu bahwa itu akan menghasilkan kualitas kehidupan. Itu akan kita melihat hidup kita akan berhasil berkenan kepada Allah. Kita akan menghasilkan produk-produk yang baik kalau kita bekerja di atas dasar kesukaran, kesulitan, dan banyak pengorbanan. Jadi kita tidak adalah anak gampangan, gampang-gampang bangun tidur, tahu-tahu kesuksesan datang. Bangun tidur, tahu-tahu kemakmuran datang. Tidak. Kemakmuran itu datang lewat sebuah kesukaran, lewat kesulitan yang kita kerjakan. Jadi kemakmuran yang dihasilkan itu bukan kemakmuran yang fana, bukan kemakmuran yang bermimpi, tapi kemakmuran yang kekal, kemakmuran yang ditandai dengan sukacita, damai sejahtera, yang tidak pernah diketahui oleh dunia ini. Kemakmuran yang datang dari surga, kemakmuran yang diisinya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Di dalamnya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan secara kecukupan. Kecukupan menurut Tuhan, tetapi menurut dunia itu merupakan kelimpahan. Kalau Tuhan berkata cukup, itu bukan berarti ketika dibawa ke dunia ini dia pas-pasan. Tidak, justru itu berlimpah di dunia ini. Maka di dalam pemahaman-pemahaman dan pengalaman Kristen ini kita harus tahu, kita bisa mengerti kehendak dan pikiran Tuhan tentang kehidupan di dunia ini. Jadi kalau ada kesengsaraan, penderitaan, jangan menilai itu negatif. Itu merupakan bagian kerajaan Allah. Kalau dosa memang penderitaan itu neraka. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, penderitaan itu adalah bagian daripada karakter kerajaan Allah. Kerajaan Allah selalu datang dengan kebenaran. Kebenaran itu tidak otomatis terbentuk kalau tidak melalui suatu kesengsaraan. Kristus mati di kayu salib itu sengsara, tetapi itu benar. Menghasilkan kebenaran, ialah pengampunan dosa. Allah langsung mengampuni dosa-dosa manusia. Kita ini adalah hasilnya. Kita dapat mengenal Allah dengan baik. Kita dapat bersekutu dengan Dia, berdoa. Itu karena hasil kebenaran. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memahami bagaimana ajaran Alkitab, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita tentang penderitaannya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat bagaimana
hasil daripada kesengsaraan itu sendiri. Di dalam Roma pasal 8 tadi dikatakan kesengsaraan kita itu tidak hanya berakhir pada kesengsaraan. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 22 dikatakan 21 mulai, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini dikatakan kemuliaan. Setelah penderitaan maka diganti dengan kemuliaan. Dan ayat 18 sudah memberikan pembahasan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yaitu hidup kekal. Nah, inilah yang kita harus pahami. Pengetahuan iman Kristen kita bahwa kita harus bisa memahami bahwa kemuliaan yang akan kita terima dari Tuhan itu jauh lebih besar, bagaikan jaraknya antara bumi dan dengan langit. Jadi kalau kita menderita di bumi ini, katakanlah 20 tahun, kemuliaan yang kita terima dari Tuhan selama-lamanya. Penderitaan yang kita alami di dunia ini, katakanlah mungkin kita bekerja dengan lelah, jeripayah, dan dengan perlu berkeringat, katakanlah untuk dapat istirahat, jarang kita menikmatinya. Tetapi ketika Kristus membukakan hari di mana hari Tuhan itu tiba, kerajaannya tiba, itu perbandingannya tidak ada yang bisa mengukurnya. Jauh lebih besar kenikmatan, kesukaan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Sehingga dengan pengetahuan yang Tuhan berikan tentang kemuliaannya yang akan datang, membuat kita itu bersyukur sekalipun kita sengsara, sulit di dunia ini 20 tahun. Bekerja. Kita membangun usaha kita. Bisa saja dari nol, setahun baru sengsara krisis, dia sudah patah semangat. Hidup ini bukan 1 tahun. Usaha itu bekerja sukses bukan 1 tahun saja. Dan penderitaan yang kita alami 1 tahun, misalkan dengan corona 2 tahun ini, jangan merasa putus asa. Harus sadar, masih ada waktu yang Tuhan sediakan untuk kita bisa sukses membangun ekonomi kita lagi. Karena membangun kehidupan di dunia ini memang diiringi dengan kesulitan. Maka kalau kesulitan kita saat ini, yang kita lihat dengan jelas, yaitu karena corona, banyak orang di PHK, banyak orang tidak bisa berusaha. Itu kesulitan. Tetapi jangan putus asa. Tuhan mengizinkan semua ini supaya banyak orang sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Bahwa Tuhan untuk memberikan dia pembelaan supaya dia kuat menghadapi kondisi yang berat. Dia harus datang kepada Tuhan. Tidak bisa mengandalkan kekuatan pribadi maupun kekuatan komunitas. Bahkan kekuatan bangsa-bangsa tidak mampu memberikan solusi terhadap kehidupan setiap orang di muka bumi ini. Itulah sebabnya bertahan menanggung kesulitan ini bagi kita yang terlepas dari pengaruh atau terpaparnya seseorang karena virus corona. Kalau kita terlepas, itu artinya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menanggung kondisi sulit. Maka percayalah bahwa kondisi saat ini kita harus mengerti sebagai kondisi untuk kita menumbuhkan iman kita. Bersyukur, membangun iman pengharapan bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan akan menolong kita, membela kita untuk memasuki era yang kita belum tahu kapan itu akan muncul. Era yang dimana Tuhan akan menggantikan semua kerugian-kerugian orang-orang percaya manusia ketika pandemi ini.
Tuhan bisa buat mujizat. Bumi ini dibuat oleh Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang bertahan, tetap bersyukur dalam kondisi yang berat. Ini saudara, kita mendengar firman Tuhan ini untuk supaya kita tetap percaya, karena Tuhan berfirman, Tuhan bekerja di dunia ini bukan tanpa alasan, tetapi mempunyai makna untuk membangun kehidupan berkualitas. Iman kepada Kristus Yesus itu semakin bertumbuh di dalam diri kita, sehingga kita nanti akan bangga di hadapan Tuhan ketika kita sudah dapat menanggung satu penderitaan global ini, yang merupakan bagian juga daripada penderitaan orang-orang percaya. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini untuk mengerti pemahaman dan pengalaman iman Kristen. Firman Tuhan bagi kita untuk membawa kita masuk dalam dunia iman Kristen lebih dalam, lebih kaya tentang karya Tuhan, lebih fakta real tentang bagaimana Tuhan itu ada di bumi, di dalam menyatakan dirinya dan kasihnya kepada umatnya. Bahkan semua manusia dikasihinya agar mereka bertobat dan datang kepadanya. Demikian firman Tuhan bagi kita, supaya kita semakin mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan bagi hidup kita hari ini terus sampai selama-lamanya. Kita berdoa dan mengucap syukur, kita memberi respon, dan kita harus memulai langkah selalu dengan iman hidup ini. Mari kita berdoa, masuk dalam doa syafaat kita. Kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur hari ini karena firman Tuhan menguatkan kami, memberikan kami pengertian, pemahaman, pandangan-pandangan, dan bahkan pengalaman hidup kami sebagai manusia di muka bumi. Kami sadar bahwa kami sebagai manusia, bagian daripada manusia global, kami yang memiliki iman percaya kepada Kristus Yesus, kami telah mengalami pembebasan, kemerdekaan daripada penderitaan karena dosa. Tetapi sekarang kami juga diizinkan Tuhan mau mengalami juga penderitaan global, di mana dunia sedang mengalami puncak klimaks daripada sejarah hidup manusia, di mana Tuhan Yesus berkata pada akhir zaman banyak penderitaan terjadi, banyak penyakit, banyak kesengsaraan, krisis, peperangan, dan seterusnya. Maka kami mau paham semua ini sebagai bagian daripada zaman. Maka kami mau bersyukur bahwa Tuhan lagi memberikan pembelaan kepada kami. Penderitaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kami keteguhan iman dan bersyukur, dan tetap berharap kasih karunia Tuhan terjadi pada kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan firman-Mu bagi kami supaya kami terus memasuki hari-hari yang kami belum ketahui kapan berakhirnya pandemi, tapi kami percaya Tuhan telah menyediakan satu rahasia kehidupan, kekayaan Kristus Yesus yang akan dilimpahkan kepada kami untuk kami hidup menikmati berkat Tuhan. Maka hari ini Tuhan memberkati setiap orang percaya yang mendengarkan firman-Mu, berkati mereka dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, di mana mereka berada dan tinggal di kota, di belahan bumi manapun mereka yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan melawat mereka dan memberikan berkat-berkat-Mu, mujizat-Mu tetap ada, dan kami sangat percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu melampaui akal manusia. Maka kami tetap menjalani hidup ini dengan anugerah Tuhan. Kami percaya kalau kami mengalami kesukaran, suatu waktu Tuhan menggantikannya dengan karunia damai sejahtera, kemakmuran dari surga, kemakmuran yang dari Tuhan sendiri, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat jasmani yang memenuhi hidup kami di dunia ini sambil kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan Yesus kedua kali. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami, dan juga Tuhan mau melawat setiap orang yang belum percaya kepada firman-Mu, mereka belum menerima Kristus, belum mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Maka lawat mereka sehingga mereka sadar dan memahami bahwa mereka membutuhkan Juru Selamat untuk melepaskan manusia mereka dari
kesukaran besar di dunia ini. Kami bersyukur firman-Mu ini, Engkau bekerja berdasarkan firman-Mu, sebab Engkau telah berfirman, maka itu akan terjadi di segala zaman. Tuhan, kami bersyukur, maka hari ini kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami, aktivitas kerja kami di mana kami bekerja, apapun yang kami kerjakan di rumah maupun di ladang, di tempat-tempat bisnis, di kantor, baik itu pun di laut, di mana orang-orang yang mencari nafkah. Tuhan, begitu banyak kehidupan yang harus dicari, diraih oleh setiap orang, maka Tuhanlah yang berdaulat, yang mengatur setiap orang untuk mendapatkan kehidupan. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang tetap bekerja di dunia ini, membuka sumber-sumber kehidupan, sehingga akan memenuhi kehidupan kami umat-Mu, orang-orang percaya-Mu di muka bumi untuk hidup. Kami bersyukur lagi, maka kami mau berdoa, Tuhan memberkati akan semua umat-Mu, gereja Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka pun ada dalam damai, sejahtera, sukacita, mengerti firman-Mu. Mereka tidak gelisah dan takut tentang kejadian-kejadian di dunia ini. Dan juga kami berdoa supaya terang Tuhan bersinar muncul dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bahwa Tuhan bekerja dengan kuasa mujizat-Mu. Maka kami berdoa untuk bangsa kami pula, Tuhan selamatkan, dan Tuhan memperbarui, Tuhan memberkati, membangun, sehingga bangsa kami juga, bangsa Indonesia, mengalami kelepasan dari kesengsaraan global yang ada saat ini. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, maka hari ini kami menaikkan segala doa syafaat kami. Biarlah turun anugerah dari surga, kasih daripada Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kami selalu, hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah, berkat, dan firman-Mu hari ini. Kami terima itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.